Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia dari kelas PTKC 2019 dengan NIM 1929040029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model jaringan, standar, dan protokol komunikasi data. Di mana pokok pembahasan yang akan sampaikan yaitu pertama, pengertian TCP/IP atau DoD. Kedua, layar TCP/IP atau DoD. Ketiga, pengertian OSI. Keempat, layar OSI. Yang pertama, DoD atau TCP/IP, di mana DoD ini merupakan Department of Defense, di mana model ini merupakan standarisasi bagaimana komputer atau host bisa saling berkomunikasi satu sama lain. DoD ini juga sering dikenal dengan nama TCP/IP. TCP/IP ini dikembangkan pada akhir dekade 1970-an sampai 1980-an oleh DARPA. Disinilah cikal bakal lahirnya jaringan komputer atau komputer network. Selanjutnya yaitu TCP/IP ini dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun semua lapisan-lapisan yang ada pada TCP/IP ini tidak seluruhnya cocok dengan lapisan-lapisan OSI. Adapun layar yang ada pada TCP/IP yaitu application layer, transport layer, network layer, dan physical atau data layer. Nah, TCP/IP layernya yaitu pertama physical atau data link layer. Pada lapisan ini tidak mendefinisikan protokol yang spesifik, artinya TCP/IP ini mendukung semua standar dan properti protokol lain. Kedua yaitu network layer. Pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP yang digunakan oleh protokol lain, yaitu IP atau Internet Working Protocol. Kedua itu ARP. ARP ini merupakan Address Resolution Protocol. Ketiga yaitu RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, dan IGMP atau Internet Group Message Protocol. Untuk layer selanjutnya yaitu Transport Layer. Transport Layer ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu User Datagram Protocol dan Transmission Control Protocol. Untuk User Datagram Protocol ini protokol proses to proses yang menambahkan hanya alamat port, checksum error, kontrol, dan panjang informasi data dari lapisan di atasnya. Untuk yang Transmission Control Protocol ini merupakan TCP yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. TCP ini juga dikatakan protokol transport untuk stream dan reliable. Untuk layer selanjutnya yaitu application layer. Application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan aplikasi pada OSI. Di mana application layer ini berfungsi sebagai service terhadap software yang berjalan di komputer. Selanjutnya yaitu model OSI. Model OSI ini, di mana OSI ini merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection. Model OSI ini adalah deskripsi dari lapisan desain komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Open System Interconnection. Tujuan utama dari penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari setiap lapisan yang terkait dengan aliran komunikasi data. Untuk layernya yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Untuk application layer ini merupakan lapisan ketujuh. Lapisan ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan
berkomunikasi dengan layanan jaringan. Pada lapisan ini juga menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertugas untuk bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Layer ke-6 yaitu layer presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Layer selanjutnya yaitu session layer atau lapisan kelima. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di lapisan ini juga dilakukan resolusi nama. Layer selanjutnya, layer keempat yaitu transport layer. Lapisan ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selanjutnya, network layer atau lapisan ketiga. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router atau switch layer 3. Untuk layer selanjutnya yaitu data link layer, di mana lapisan ini merupakan lapisan kedua dari OSI layer. Layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selanjutnya yaitu layer pertama atau layer physical layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensignalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai TCP/IP atau DoD dan model OSI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.